syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepatutnya selalu kita kumandangkan, karena Allah telah memberikan kepada kita menjadi hamba Allah yang meyakini agama Islam, karena agama Islamlah yang akan menjamin kita untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik kelak nanti di akhirat. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasul berkata, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku itu, umat Islam kita itu pasti masuk surga, ya. Illa man aba, kecuali mereka yang menolak, ya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma ya? Siapa yang menolak itu? Lalu kata Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani fahuwa ya'ba. Mereka yang taat kepadaku, pada Rasulullah SAW, ya, mengikuti jejak dan teladannya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka dia akan berhak mendapatkan surga. Tetapi yang menolak ketaatan kepada Rasulullah, mereka lah yang disebut sebagai pembangkang. Jadi inilah bagaimana Rasulullah SAW memberikan garansi kepada kita tentang kehidupan di akhirat nanti yang lebih baik. Itu yang patut kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Az-Zuhri meriwayatkan sebuah hadis dari Umar bin Khattab. Pada waktu itu Umar bin Khattab menangis dan masuk ke tempat Rasulullah SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, di depan pintumu itu ada seorang pemuda yang membakar hatiku, sehingga menyebabkan aku menangis. Lalu Rasul bilang, suruh dia masuk menjumpai. Lalu pemuda itu disuruh masuk, ya. Dan pemuda itu pun menangis di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasul tanya, wahai pemuda, kenapa engkau menangis? Lalu kata pemuda itu, ya Rasulullah, sungguh saya telah melakukan perbuatan sangat tercela, dosa. Lalu Rasul tanya, apakah dosamu itu menyekutukan Allah? Bukan. Apakah dosamu itu kemudian menjauhkan dirimu dari ampunan Allah Subhanahu wa taala? Bukan. Dosa apakah yang telah kau lakukan? Ya Rasulullah, saya sungguh malu dengan perbuatanku yang telah melakukan perbuatan yang sangat hina dan tercela. Lalu Rasul bilang, coba kau ceritakan, dosa apa yang sebenarnya telah kamu lakukan? Lalu pemuda tadi bercerita sambil menangis, ya Rasulullah, sesungguhnya saya adalah penggali kubur di kota Madinah, tukang penggali kubur. Sampai suatu kali aku memakamkan seorang gadis penduduk Ansar. Entah kenapa kemudian aku buka, ya, setelah pengantar itu kembali, aku datang lagi, aku gali kembali kuburan itu dan aku buka tubuh gadis itu, ya. Dan aku lihat memang sangat cantik, sampai aku tergoda lalu memperkosanya. Dan tak kenapa kemudian tiba-tiba gadis itu berbicara kepada aku yang memperkosa gadis itu. Kata gadis itu, celakalah engkau, wahai penggali kubur, kau tega-teganya melakukan perbuatan yang sangat hina kepada diriku, dan aku biarkan diriku dalam keadaan junub dan tidak berpakaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penggali kubur itu meninggalkan jasad wanita tadi, lalu dikubur kembali. Lalu Rasul bilang, wahai pemuda, enyahlah kamu di rumahku ini, ya. Jangan sampai Allah menurunkan laknat ke tempat ini. Pergilah jauh-jauh. Diusir pemuda tadi.
karena melakukan perbuatan yang sangat tercela dan yang tidak umum, tidak lazim dilakukan. Pergilah pemuda tadi, lalu dia entah pergi kemana, bertobat selama 40 hari. Ya. Pada hari ke-40, lalu Allah mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, Allah mengirim salam untukmu. Kata Rasulullah, aku pun mengirimkan salam kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berpesan kepadamu, ya Rasulullah. Apa pesan? Allah bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta ini dan menciptakan dirimu? Lalu Rasul berkata, tentu saja Allah lah yang menciptakan alam semesta ini dan menciptakan diriku. Lalu malaikat Jibril menyampaikan lagi, ya Rasulullah, Allah juga menyampaikan pesan untukmu. Siapakah yang memberikan rezeki kepada semua makhluk di muka bumi ini termasuk kepada dirimu? Lalu menjawab, tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki kepada semua makhluk dan termasuk kepada diriku. Lalu kata Jibril, ya Rasulullah, Allah juga memberikan pesan kepadamu. Ya Rasulullah, siapakah yang bisa mengampuni semua kekeliruan kesalahan makhluknya? Kata Rasulullah, tentu saja hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang bisa mengampuni kesalahan kekeliruan semua makhluk termasuk kekeliruan diriku. Lalu kata Jibril, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni kekeliruan kesalahan pemuda penggali kubur yang telah engkau usir dari rumahmu. Rasul merasa sedih, lalu dia memerintahkan para sahabat untuk memanggil pemuda penggali kubur itu. Lalu disampaikan kepada penggali kubur itu, wahai pemuda, sesungguhnya Allah telah mengampuni kesalahanmu dan mengampuni seluruh dosamu karena engkau telah bertobat selama 40 hari di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa segitu besar pun Allah memberikan kesempatan kepada kita, kepada umat Islam, kepada orang beriman untuk dibebaskan segala kesalahan dan kekeliruan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, kata Rasulullah, Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail hatta yatlubu syam min magharibiha. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka kedua tangannya lebar-lebar. Jangan dibayangkan Allah punya tangan seperti kita. Tapi hadis tadi bercerita Allah membukakan kedua tangannya lebar-lebar untuk menerima tobat dari hambanya yang melakukan perbuatan kekeliruan di siang hari. Begitu juga Allah akan membukakan tangannya lebar-lebar di malam hari atau di siang hari untuk menerima tobat hambanya yang berdosa melakukan kemaksiatan di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Jadi Allah sebenarnya memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu Subhanahu wa Ta'ala, enaknya orang Islam ada 5 tempat yang Allah sediakan kepada umat Islam, di mana 5 tempat itu Allah berikan ampunan kepadanya. Di mana? Yang pertama, alam dunia. Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bertobat, mendapatkan ampunan di dunia. Yang kedua, di alam barzah, alam kubur, Allah memberikan kesempatan untuk mendapatkan ampunan. Yang ketiga, di padang mahsyar.
Yang keempat di kantorah. Kantor itu suatu tempat antara surga dan neraka. Dan yang kelima di neraka sendiri Allah memberikan kesempatan ampunan. Jadi begitu banyak kesempatan yang Allah berikan kepada orang-orang Islam, orang-orang beriman. Di dunia kita bisa istighfar untuk mendapatkan ampunan, maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertobat, menyesal, karena penyesalan itu juga merupakan tobat. Kemudian kita juga bisa mengikuti segala macam keluaran itu dengan perbuatan baik. Allah berfirman di dalam surat Al-Hud ayat 114 tuh, innal hasanati yuzhibnas sayiat. Sesungguhnya perbuatan baik, Pak, itu bisa menghapus perbuatan jelek. Oleh karena itu tanamkan pada diri kita untuk selalu berbuat baik, bahkan niatkan untuk selalu berbuat baik, karena perbuatan baik itu akan menutupi perbuatan jelek kita. Kemudian menjelang sakaratul maut atau pada sakaratul maut itu juga merupakan kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena penderitaan selama sakaratul maut itu menjadi kifarat atas dosa-dosa kita. Dalam barzah, ya, dalam barzahnya di kubur. Setelah kita meninggal dunia tuh, Pak, Allah berikan ampunan lagi kepada siapa? Kepada kita dengan sebab oleh orang-orang yang menyolatkan kita. Sholat jenazah itu hakikatnya adalah mohon ampunan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Ditambah doa lagi tuh oleh peserta sholat jenazah itu, semuanya memohon kepada Allah agar jenazah ini diampuni dosa dan Allah kabulkan itu. Dalam barzah, dalam kubur, semua penderitaan dalam kubur, siksa kubur, azab kubur itu jadi penghapus dosa kita. Ditambah lagi doa kerabat yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal, doa anak-anaknya, doa istrinya, doa adik kakaknya, doa orang tuanya, ya. Ibadah kurban atas nama almarhum, penghapus dosa. Haji atas nama almarhum, penghapus dosa. Umroh atas nama almarhum, penghapus dosa. Sedekah, sumbangan, donasi atas nama almarhum, semuanya memberikan ampunan. Kata Muhammad bin Ajlan, dia cerita tentang Nabi Ibrahim AS. Waktu itu Nabi Ibrahim dimi'rajkan. Apa dimi'rajkan? Diberikan kesempatan untuk naik ke atas langit. Nabi Ibrahim itu, Pak. Lalu Allah perlihatkan kepada Nabi Ibrahim itu kaumnya, umatnya yang melakukan kejahatan. Nabi Ibrahim kaget ketika diperlihatkan ternyata si fulan itu, ya, yang katanya baik-baik itu ternyata ahli zina. Nabi Ibrahim ketika dia naik ke atas langit, ya, diperlihatkan oleh Allah ternyata si fulan itu ahli zina. Lalu apa Nabi Ibrahim? Ya Allah, saya baru tahu kalau dia itu ahli maksiat. Kalau gitu kau cabut saja nyawanya, ya Rabb. Doa Nabi ini mustajabah. Langsung dicabut nyawa, jadi meninggal. Lalu dikasih kesempatan lagi tentang kaumnya, umatnya yang tukang pencuri, koruptor, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kaget. Ternyata si fulan ini kelihatannya baik-baik ini dia koruptor. Lalu Nabi Ibrahim bilang, "Ya Rabb, cabut saja nyawanya, dia itu telah merusak kredibilitas diriku." Allah cabut nyawa koruptor tadi. Lalu kemudian Allah bilang, "Wah Ibrahim, kalau semua aku perlihatkan kepadamu tentang kelakuan umatmu dan kau berdoa mohon dimatikan, maka habislah umatmu itu. Bahkan boleh jadi umatmu itu yang sekarang melakukan perbuatan dosa, besok dia bertobat. Minggu depan dia bertobat, bulan depan dia bertobat, ya. Yang hari ini mungkin dia menjadi koruptor, nanti pada akhir kehidupannya mungkin dia bertobat. Bahkan kalau dia meninggal pun dia punya anak, punya cucu yang akan mendoakan orang-orang pelaku kejahatan itu
anak cucunya akan mendoakan dan aku kabulkan itu kalau doanya itu sungguh-sungguh. Dalam kubur masih punya kesempatan untuk mendapatkan pembersihan dosa. Di padang mahsyar, penderitaan di padang mahsyar juga sama, Pak. Berat, keringatnya sampai leher, sampai hidung, sampai orang bisa berenang di atas keringatnya sendiri. Tapi dengan pertolongan Allah, ya, dia akan mendapatkan syafaat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi hamba Allah yang terbebas dari penderitaan di padang mahsyar. Di Kantarah, sebuah tempat antara neraka dan surga, Allah memberikan kesempatan lagi untuk penghitungan dengan sesama manusia. Di sana ada kisah, ada perhitungan, ya. Orang yang punya kesalahan menganiaya orang lainnya, di sanalah disab. Punya salah dengan sepulan, sekarang semacam pengadilan antara sesama manusia. Kalau dibebaskanlah di situ. Terakhir di neraka. Neraka pun sebagai tempat pencucian terakhir atas kekeliruan kita. Setelah bersih, barulah orang Islam, orang beriman akan dimasukkan ke dalam surga. Sesuai dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhalal jannah, seluruh umatku pasti akan masuk surga. Tetapi kita harus membayangkan, ya, kehidupan akhirat itu, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun sampai 50.000 tahun di dunia. Jadi kemudian nanti mendapatkan ampunan di 5 tempat itu jangan. Satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun. Lama sekali, Pak. 50.000 tahun itu. Kalau kita menderita selama itu, sedih, Pak. Ya. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mumpung kita masih ada kesempatan di dunia, ya, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari atas kekeliruan pada malam hari, malam hari atas dosa siang hari. Jadi setiap waktu sebetulnya Allah memberikan peluang kepada kita untuk munajat, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja, ya, tausiah ini menjadi panging buat kita semua agar kita menyadari pentingnya mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Berikutnya mohon maaf. Bila bisa berilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.